8 klan kuno top di Battle Through to Heaven. Klan Xiao. Salah satu dari 8 klan kuno, klan Xiao telah berkembang pesat saat itu. Ini adalah paling kuat sekitar 1000 tahun sebelum eksposisi cerita. Ketika Xiaoyan menjadi Doudi, dia menghidupkan kembali klan untuk kembali menjadi klan paling kuat di seluruh benua Doki. Namun, sekarang telah mengalami penurunan karena garis keturunan Doudi telah menghilang. Akibatnya keluarga mereka semakin berkurang dan keturunan mereka tidak menyadari warisan yang mereka miliki sejak zaman kuno. Mereka saat ini tinggal di kota Wutan, yang merupakan salah satu komunitas paling berkuasa di provinsi kecil itu. Mereka memiliki giok dewa kuno, kunci yang sangat dicari oleh klan kuno lain, yang membuka pintu ke istana Doudi terakhir yang ada di benua Doki. Xiaoyan menghidupkan kembali klan Xiao yang ditolak karena kehabisan garis darah Doudi dengan menjadi Doudi sendiri dan menjadikannya klan paling kuat di benua Doki. Setelah Xiaoyan menjadi Doudi, kedua istrinya menjadi istri Doudi dan memberi klan Xiao 2 Doudi lagi karena mereka adalah wanita klan yang menjadi istri Xiaoyan. Siapa lagi itu kalau bukan Cailin dan Gu Shun'er. Klan Gu. Klan Gu dikenal sebagai salah satu klan kuno terkuat selain klan Hun. Di masa lalu, pemimpin klan Gu bersumpah darah dengan Xiao Xuan untuk tidak menyerang klan satu sama lain. Sebagian besar klan Gu terletak di alam Gu yang terletak di wilayah timur tengah benua Daoki. Khususnya lagi portal yang mengarah ke alam Gu terletak di sana. Mereka memiliki banyak Douzon, Banseng, dan Douseng dalam barisan mereka. Mereka memiliki pasukan sendiri yang disebut Black Summer's Army, yang dikabarkan merupakan tempat berkumpulnya prajurit terkuat dari klan Gu. Ada 8 komandan besar, 4 jenderal besar, dan 2 pemimpin yang membentuk adipati teredam hitam. Klan ini juga memiliki kapal perang terbangnya sendiri. Selain itu, lebih menariknya lagi, klan Gu mempunyai tradisi mengadakan upacara di mana generasi muda mereka mendapatkan tato klan mereka sesuai dengan kemurnian garis darah Doudi. Sebenarnya hanya mereka yang berada di atas kelas 4 yang diuji untuk hal ini. Tato klan dibagi menjadi 4 tingkatan: perak, emas, ungu emas, dan emas pelangi. Emas pelangi adalah tingkat teratas dan hanya diberikan kepada orang dengan garis keturunan Doudi tingkat 10. Dalam 1000 tahun terakhir, tampaknya hanya Xiao Shun'er yang memiliki garis keturunan Doudi murni sempurna di seluruh klan Gu. Ada 3 petarung mereka di klan Gu yang lebih kuat selain pemimpin klan mereka. Itu disebut dengan 3 dewa klan Gu yang setidaknya memiliki Douseng bintang 6 atau lebih tinggi. Klan Hun atau klan jiwa. Klan Hun juga termasuk 8 klan kuno, namun klan ini sangat misterius. Klan Hun memiliki fraksi yang sering kita dengar dengan sebutan Hall of Soul atau Aula Jiwa. Sejarah Aula Jiwa sendiri adalah fraksi yang memiliki kekuatan misterius yang sepertinya menginginkan jiwa orang-orang kuat. Mereka juga merekrut jiwa-jiwa orang kuat untuk menjadi bagian dari mereka. Mereka memiliki berbagai aula di dataran tengah untuk tempat jiwa-jiwa yang ditangkap itu disimpan. Beberapa ahli dari Hall of Soul pada awalnya adalah tubuh spiritual, misalnya pelindung Tear. Dengan lenyapnya kabut hitam yang menutupi bagian luarnya, tubuh pelindung Tear akhirnya terungkap sebagai tubuh spiritual yang agak ilusi. Tubuh spiritual ini tampak agak ilusi dan transparan, tidak seperti tubuh yang menutupi kabut hitam. Mereka bahkan membantu Han Feng membunuh Yao Lao sehingga mereka bisa mendapatkan jiwanya. Meskipun Yao Lao mampu melarikan diri saat itu, namun selama pertarungan ketiga karena campur tangan pelindung Wu Ying sebagai pelindung tingkat bumi di aula jiwa, jiwa Yao Lao ditangkap. Kemudian dipindahkan ke pegunungan jiwa kematian, di mana dia diselamatkan. Lebih menariknya lagi, Hall of Soul memiliki 9 Tianzun, dengan peringkat pertama adalah yang terkuat. Kekuatan misterius ini sebenarnya didukung oleh klan Hun
yang merupakan salah satu dari 8 klan kuno. Hall of Soul atau Aula Jiwa dianggap sebagai fraksi teratas di dataran tengah dan merupakan salah satu aula dari pepatah. 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, dan 4 pavilion. Meskipun faksi ini hampir mencakup separuh benua, mereka jarang muncul di negara-negara yang jauh dari pusat benua seperti Kekaisaran Jiama. Tidak banyak orang di benua ini yang mengetahui keberadaan mereka. Hall of Soul ini sangat kuat dan misterius. Terlebih lagi, metode yang mereka gunakan dalam operasi mereka sangatlah aneh. Dan target mereka adalah roh hidup yang tubuhnya telah mati, namun rohnya luar biasa kuat. Mereka seperti pemulung roh di benua ini. Roh spiritual kuat apapun yang meninggalkan tubuh mereka akan dirasakan oleh mereka. Setelah itu mereka akan mengirim seseorang untuk menghabisinya secara misterius. Mereka tampaknya memiliki taktik pengekangan khusus terhadap roh. Tujuan Aula Jiwa adalah untuk bertindak atas nama klan Hun dan mengumpulkan esensi spiritual dari roh hidup. Salah satu alasan yang mungkin adalah untuk menghidupkan kembali anggota klan Hun yang telah mati. Hun Yuantian. Klan Ling. Klan Ling disebut klan roh. Klan Ling juga merupakan salah satu dari 8 klan kuno. Meskipun mereka secara bertahap menunjukkan tanda-tanda penurunan, harus diketahui bahwa faksi kuno yang sekarat pun masih lebih kuat daripada faksi biasa di benua itu. Terlepas dari seberapa besar penurunannya, mereka masih menduduki peringkat di antara faksi super di dataran tengah itu. Klan Yao. Klan Yao bisa dianggap sebagai klan kuno yang unik. Sebagian besar anggota klannya adalah alkemis dan semuanya memiliki bakat penyempurnaan pil yang luar biasa. Dengan demikian, klan Yao menciptakan suasana penyempurnaan pil. Jika klan kuno sering muncul di dataran tengah, reputasi menara pil akan terpuruk karena hadirnya klan Yao. Lagi pula jika kita membuat perbandingan yang sebenarnya, warisan klan Yao lebih lengkap. Terlepas dari bagaimana orang melihatnya, menara pil yang bersifat semi-publik tidak tertinggal jauh dari klan Yao. Namun peraturan klan Yao sangat ketat. Hanya anggota klan mereka sendiri yang bisa mempelajari keterampilan alkemis mereka. Setiap orang luar yang mempelajarinya pada akhirnya akan menarik niat membunuh mereka. Aturan ini juga membatasi perkembangan klan Yao. Tapi mau bagaimana lagi? Klan kuno merasa sombong jika menyangkut orang biasa. Klan Xi. Klan Xi adalah salah satu dari 8 klan kuno. Meskipun klan Xi tidak setenar klan Gu dan klan Hun, klan Xi masih merupakan salah satu dari 8 klan kuno dan bukan eksistensi biasa. Klan Xi biasanya tidak menonjolkan diri dan jarang sekali ada berita terkait mereka tersebar. Namun tetap bersikap rendah hati bukan berarti mereka lemah. Klan Xi relatif kuat jika diukur dari kekuatan bertarung mereka. Klan Xi jauh lebih kuat dari klan Ling, yang merupakan klan pertama yang menghilang. Ada banyak individu kuat dalam klan yang memiliki landasan yang sangat kuat. Namun faksi super ini yang memiliki fondasi sebesar itu sekali lagi menghilang secara misterius dalam semalam. Memikirkan hilangnya klan saja sudah cukup untuk membuat seseorang merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Klan Xi telah menghilang dengan cara yang sama seperti klan Ling. Wilayah kedua klan telah ditutup sebelum menghilang. Setelah alam dibuka kembali, jutaan anggota klan dan keturunan warga tidak dapat ditemukan, dengan arti tidak satupun tersisa. Berikutnya adalah klan Lei. Klan Lei juga salah satu 8 klan kuno teratas di benua. Tidak banyak penjelasan tentang klan Lei. Terakhir adalah klan Yan. Adapun faksi dengan api surgawi paling banyak adalah klan Yan, yang merupakan salah satu dari 8 klan kuno. Klan Yan memiliki 4 jenis api surgawi. Di antara mereka ada 2 api surgawi yang masuk 10 besar. Dalam tingkat api surgawi, tentu saja tidak boleh menaruh niat pada api surgawi karena mereka telah menambahkan segel warisan yang lebih kuat daripada 9 naga petir dari lembah api pembakaran selama bertahun-tahun warisan mereka yang tak terhitung jumlahnya.
Itulah penjelasan singkat mengenai 8 klan kuno di Battletrop The Heaven. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa nantikan video-video terbaru lainnya. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya.